Good morning and welcome back to Football Morning Show. Masih bersama gua Hanif Tamrin yang tetap setia menemani aktivitas pagi kalian. Terlepas ini adalah hari Minggu yang luar biasa, my friend. Semoga pagi Minggu kalian ini adalah minggu yang produktif, ya, bisa dipakai olahraga dan lain sebagainya. Ngomong-ngomong tentang olahraga, pasti kalian agar terhindar dari bau badan, ya, pastinya kalian wajib pakai Rexona Men Ice Cool yang spray karena memiliki teknologi instant dry, jadi kalian tidak akan basket, ya, langsung kering seketika. Dan tentunya Rexona menjadi official sponsor untuk The Leading Diliton, oke? Dan tentunya gue ingin shout out dulu untuk penonton dan pendengar setia kita, ya. Kali ini itu adalah teknisi listrik kapal, ya. Ini penting sekali nih, kalau nggak nanti kapalnya nggak ada listrik, my friend, ya. Dan juga guru honorer yang curhat di kolom komentar kalau dia dianggap sebagai beban negara. Gue bersama lo, guru honorer, kalian adalah tentunya pahlawan yang sudah mencerdaskan banyak sekali anak-anak bangsa Indonesia, ya, respect. Oke, kalau gitu sekarang kita akan mulai langsung dari berita yang pertama. Kita akan langsung recap takeaways atau apa yang bisa kita ambil, kita petik dari kemenangan Arsenal atas Nottingham Forest. Baiklah, takeaways yang pertama itu adalah begitu konsistennya penampilan seorang Noni Madueke dalam menjadi deputi cederanya Bukayo Saka, ya. Jadi penampilannya dua pertandingan terakhir tampil sebagai penyerang sayap kanan, ya, itu bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh seorang Bukayo Saka, ya. Bahkan menjelang halftime, Madueke menjadi pemain yang paling tinggi, ya, completed one-on-one-nya secara upaya maupun completion rate. Jadi dia mencoba untuk melewati pemain lawan sebanyak 5 kali dan 4 kali itu berhasil, ya. Terlepas dia memang tidak mencetak gol maupun assist, tapi kombinasi yang dia lakukan bersama dengan Zubimendi terutama itu membuat pertahanan dari Nottingham Forest ini sedikit keteteran, ya. Dan it's just a matter of time, performa positif ini mungkin akan bisa dikonversi menjadi tentunya peluang yang lebih berbahaya dalam bentuk assist dan juga final pass, ya, di 2/3 sisi lawan, ya. Kalau kita lihat juga dari pergerakan seorang Madueke di sisi kanan, ini cukup terengginas dari sisi grafis seperti apa dia mencoba mengacak-acak, ya, sisi kanan dari Nottingham Forest dan terus menjadikan ancaman sehingga membuat memang pertahanan Nottingham Forest itu ekstra untuk bisa mengcover pergerakan dari seorang Noni Madueke. Baiklah, untuk takeaways yang kedua, kembali lagi sebuah permainan skema long ball kembali menjadi berbuah hasil positif untuk Arsenal setelah beberapa laga sebelumnya juga memperlihatkan skema yang sama. Sekaligus ini menekankan betapa shiftingnya sekarang tren dari taktik yang ada di tim-tim Premier League mulai mengadop gaya direct, ya. Sebuah umpan direct yang lagi-lagi dilemparkan oleh seorang Calafiori kepada Eze yang memulai akhirnya skema Gyökeres mampu mencetak gol dengan skema tap in. Nah, ya, ini menjadi senjata andalan yang dicoba oleh Arteta pada musim ini dan sekaligus juga memanfaatkan, ya, gaya permainan memang defensive line yang tinggi yang menjadi ciri khas seorang Postecoglou. Ya, menjelang laga ini secara khusus digodok oleh Arsenal dalam persiapan menghadapi Forest yang baru saja mengganti manajer dari Postecoglou dan mencoba memanfaatkan kelemahan Postecoglou yang terus-menerus menerapkan high defensive line yang akhirnya bisa terekspos dan berujung menjadi gol tap in dari Victor Gyökeres. Ya, takeaways yang ketiga adalah betapa jellingnya permainan seorang Zubimendi, ya, bersama skuad Arsenal yang baru. Dan mungkin ada beberapa pertanyaan yang sempat di-raise ketika melawan Liverpool jika mungkin keberadaan seorang Zubimendi ini lack of physicality aspek, gitu, ya. Karena tentu perbandingannya itu dengan Thomas Partey, ya, pendahulunya. Mungkin Partey memiliki physical presence yang lebih garang di lini tengah. Namun, Zubimendi memainkan peran yang berbeda dan terbukti melawan Forest dia bisa memberikan impact yang luar biasa, ya. Lewat gol-gol yang dia ciptakan maupun bagaimana dia dictate permainan dari tengah lapangan, ya. Itu membuat ini meskipun Declan Rice diistirahatkan, ya, karena begitu banyak menit yang dia mainkan selama ini, tidak membuat Arsenal kehilangan keseimbangan dalam menghadapi lini tengah Forest yang notabene juga bukan lini tengah yang lemah, ya. Ada Morgan
Gibbs White di situ, dan beberapa pemain lainnya. Itu yang membuat sekarang mulai kelihatan peran apa yang akan dimainkan oleh seorang Zubimendi, dan dia juga resmi terpilih sebagai man of the match pada laga kali ini. Dan menjawab pertanyaan dari wartawan setelah kemenangan 3-0 atas Nottingham Forest, Mikel Arteta itu mengadres sebuah concern terkait kembali cederanya Martin Odegaard di laga kontra Nottingham Forest kemarin. Ya memang sayangnya memasuki menit ke-8 kembali Odegaard harus ditarik dari lapangan karena cedera yang sama. Mikel Arteta mengkonfirmasi jika initial suspek bahwasannya cedera yang dia alami melawan Forest itu adalah cedera yang sama seperti yang sudah dia rasakan dalam beberapa bulan terakhir, itu cedera bahu ya gitu. Dan Arteta mengkonfirmasi tidak dibutuhkan adanya prosedur operasi untuk bisa menangani cedera relapse-nya seorang Odegaard, dan dia berharap jika Odegaard ini bisa kembali fit atau setidaknya bermain walaupun tidak 10 menit di laga hari Selasa, laga Liga Champions. Dari titik tribute almarhum mendiang Diogo Jota, sekarang kita akan membahas tentang Liverpool, di mana Arne Slot memiliki dilema terkait di mana Dominic Szoboszlai akan dimainkan setelah kembali fitnya seorang Jeremy Frimpong. Ya, dengan kembalinya Frimpong dan juga Bradley, itu membuat Dominic Szoboszlai menjadi question mark akan dimainkan di posisi mana. Apakah tetap di bek kanan ataukah dia akan kembali ke gelandang tengah. Di mana ini juga menjadi masalah karena di posisi gelandang ada Ryan Gravenberch dan juga Alexis McAllister yang juga berkompetisi untuk mendapatkan satu spot. Idealnya memang keempat-empatnya dimainkan, McAllister, Gravenberch, Florian Wirtz, dan juga tentunya Szoboszlai. Namun ini tentu tidak fit dengan skema 4-2-3-1. Nah, Slot sendiri ini sangat meregards atau menilai Szoboszlai dengan sangat tinggi. Terbukti dengan statement-statement yang dia sampaikan setelah kemenangan atas Arsenal, yang dia bilang jika Szoboszlai adalah pemain yang paham seperti apa rasanya atau dibutuhkan sosok sebagai pemain Liverpool itu idealnya seperti apa. Ya seperti Szoboszlai gitu. Dan alasannya kenapa? Karena dia adalah tipe pemain yang selalu memberikan 100% dimanapun posisi dia mainkan. Apakah itu sebagai posisi idealnya atau bukan. Nah, itu nanti kita lihat seperti apa resolusi yang bisa disampaikan oleh Arne Slot terkait di mana Szoboszlai harus bermain dalam ramuan Liverpool 2.0 under Arne Slot. Dari Spanyol, cederanya Lamine Yamal membuat Hansi Flick gusar ya. Ketika dipanggil oleh timnas Spanyol, ternyata Lamine Yamal sudah mendapatkan cedera dan discomfort ya. Namun Lamine Yamal tetap dipaksakan sehingga dia harus menepi cukup lama, dan ini membuat Hansi Flick kehilangan kesabaran dan mengutuk penggunaan painkiller yang disampaikan oleh timnas Spanyol kepada seorang Lamine Yamal ya. Jadi disampaikan dia sudah dipanggil ke timnas Spanyol dengan kondisi cedera dan discomfort gitu. Namun dia tidak menjalani sesi latihan sama sekali dengan timnas Spanyol, malah diturunkan dalam pertandingan dengan menggunakan painkiller. Nah, hal ini yang membuat Flick ini garu-garu kepala karena dia harus kehilangan satu pemain kuncinya menjalani sisa La Liga musim ini. Oke, sekarang kita membahas Real Madrid, di mana salah satu pemain yang sangat sangar di sisi pertahanan, Antonio Rudiger, dipastikan harus menepi kembali cukup lama ya. Dalam upaya menyembuhkan cedera yang dia dapatkan, ternyata ini kembali harus mendapatkan cedera yang baru. Dan 2 bulan adalah waktu yang dikonfirmasi oleh Real Madrid bahwasannya Antonio Rudiger harus extend menepi dari pinggir lapangan. Itu membuat memang duet Dean Huijsen dan juga Eder Militao sepertinya akan dipertahankan oleh Xabi Alonso untuk sisa 2 bulan ke depan. Nah, dalam hal ini ada juga pemain kesayangan dari fans Real Madrid semua, itu adalah Jude Bellingham, poster boy-nya Madrid, yang dikonfirmasi bisa lebih cepat. Ya, dilansir oleh The Athletic, Xabi Alonso menyatakan jika Jude Bellingham berupaya keras agar bisa pulih sebelum bulan Oktober. Dan namun meskipun dia belum bisa bergabung dengan skuad Real Madrid menghadapi Sociedad, tapi diperkirakan minggu depan Jude Bellingham sudah bisa kembali bergabung dengan skuad dan akan mengakses apakah dia sudah bisa kembali diturunkan. Oke, sekarang kita lihat di mana kita akan membahas hasil dari derby Italia yang super menegangkan. Skor 4-3
akhirnya tercipta untuk kemenangan tuan rumah Juventus. Dan ini adalah 3 hal yang bisa kita petik dari kemenangan Juventus atas Inter Milan. Baik, yang pertama itu adalah apakah Igor Tudor akhirnya merupakan the one, ya? Karena kita semua tahu setelah terakhir kali Juventus mendominasi dengan 9 Scudetti beruntun, dan manajer terakhir yang memenangkan Scudetto adalah Maurizio Sarri, ya, bersama Juve. Gelar puasa sudah terjadi, puasa gelar hampir 4 musim lamanya, dan Juventus menjalani serangkaian trial and error, ya, dengan beberapa manajer akhirnya dipecat. Mulai dari Thiago Motta, kemudian Allegri yang dipanggil kembali, begitupun sekarang akhirnya ada Igor Tudor yang awalnya bukan merupakan pilihan utama dari manajemen Juventus, namun pelan-pelan mampu menetapkan order atau ketertiban di ruang ganti. Nomor 1, yang menjadi hal yang paling diselesaikan permasalahan oleh Tudor adalah seperti apa kekompakan Juventus itu bisa tercipta kembali. Mengingatkan kita kepada saat Antonio Conte ditunjuk, itu tidak memiliki CV yang mentereng, tetapi dia paham sekali DNA Juventus, dan ini yang langsung diimplementasikan juga oleh Igor Tudor karena dia memang mantan pemain, juga mantan defender, dan ini yang diingatkan kembali oleh Tudor. Apa artinya memakai seragam Juventus? Dan pendekatan yang dilakukan oleh Tudor adalah pendekatan yang bermain dengan kompak dan fisikal, kemudian mengedepankan, ya, aspek penyerangan kepada kemampuan individu beberapa pemain seperti Kenan Yildiz, Dusan Vlahovic, dan juga serangan-serangan lewat sayap, ya. Dan yang terjadi adalah dia memberikan pendekatan taktikal yang cukup kompleks, di mana dia ingin mematikan kemampuan tusukan dari Denzel Dumfries. Itu yang membuat shifting, perubahan taktik dia terapkan, menempatkan Weston McKennie untuk menjaga man-to-man seorang Denzel Dumfries. Begitupun di sisi kanan, Pierre Kalulu yang sejatinya adalah seorang back, dikonversi menjadi back kanan untuk bisa meredam sayap-sayap Inter yang bergantian dari babak 1 dan babak kedua, Carlos Augusto maupun Federico Di Marco. Ini membuat sayap itu terkunci dan semua permainan tersentralkan ke tengah. Itu alasannya kenapa akhirnya detail-detail yang menentukan laga-laga ini. Masuk ke poin kedua. Terkuncinya pertandingan ini membuat 4 dari gol yang tercipta itu lahir dari tembakan dari luar kotak penalti, ya. Itu yang tadi kita jelaskan. Karena Igor Tudor paham sekali Juventus kalah secara teknis, dia melakukan pendekatan fisik. Nah, Inter yang unggul secara teknis itu memainkan 3 gelandang dengan teknis tinggi di tengah, dalam diri Barella, Calhanoglu, dan Mkhitaryan. Walaupun unggul di tengah, gol-gol itu akhirnya terjadi dari detail-detail yang diterapkan dalam taktik, ya. Antara lain itu adalah set piece, di mana loss of focus yang dialami oleh Federico Gatti maupun Kalulu membuat Marcus Thuram leluasa mencetak gol dari corner. Demikian pula berbalas saat adiknya Khéphren Thuram itu membuat gol balasan lewat skema corner juga. Itu pada saat terjadinya gol, Manuel Akanji yang telat mengcover atau menjaga man-to-man seorang Khéphren Thuram. Nah, ini yang menjadi poin kedua, di mana akhirnya saat strategi itu terkunci, sama-sama kuat, banyak sekali mengedepankan faktor taktis, detail-detail yang menentukan dalam sisi set piece maupun tembakan-tembakan dari luar kotak penalti. Dan yang terakhir, ini merupakan menjadi tamparan bagi Christian Cifu karena menjelang Derby d'Italia, Cifu sudah berada dalam tekanan yang sangat luar biasa karena kalah dari Udinese di kandang. Sekarang ditambah lagi dengan kekalahan yang dramatis di menit ke-91 atas rival terberat mereka. Ini membuat Cifu berada dalam posisi yang sulit dan harus memberikan reaksi dan hasil instan jika ingin bertahan untuk berada sebagai manajer Inter Milan. Ya, Khéphren Thuram itu berbicara kepada DAZN setelah pertandingan selesai, jika sebenarnya terjadi sebuah pembicaraan antara Khéphren Thuram dan Marcus Thuram sejenak setelah sang adik mencetak gol dari corner. Dia menyampaikan jika abangnya yang merupakan pemain Inter Milan itu memberikan pujian lewat matanya. Jadi ini udah
saudaraan udah telepati nih ya. Dia bilang, kakak saya bilang well done ya, pekerjaan yang baik gitu. Dan dia merasa jika sosok Marcus adalah kakak yang baik gitu, dan mendorong dia menjadi pemain yang lebih baik. Nah, secara khusus juga dia meng-highlight jika sebelum pertandingan itu bapaknya yang nonton juga di malam ini di Derby d'Italia laga ini, itu mengejek Marcus, dan Lilian itu mengejek Kepren jika dia tidak cukup sering mencetak gol lewat sundulan, dan langsung dijawab oleh Kepren Thuram pada laga ini. Jadi dia bilang, saya sering dibilang oleh Lilian dan juga bapaknya dan juga Marcus Thuram tidak cukup sering mencetak dari sundulan, dan malam ini saya senang sekali bisa mencetak gol lewat kepala saya. Itu yang disampaikan oleh Kepren Thuram setelah pertandingan via DAZN. Dan sekarang kita lihat kutipan dari Igor Tudor. Ya, penuh dengan kebahagiaan setelah resmi mengalahkan Inter Milan di Derby d'Italia, Igor Tudor menyatakan kepada DAZN jika dia sangat-sangat bahagia dengan kemenangan ini. Dia over the moon ya, dan suasana selebrasi begitu terasa setelah pertandingan. Secara khusus DAZN menanyakan tentang Valisi Azic, pemain muda yang dia masukkan di menit ke-70 dan merubah formasi dari 3-4-2-1 menjadi 3-4-1-2 ya. Ketika Luis Openda juga dimasukkan, kemudian Jonathan David juga dimasukkan, Vasili Azic juga dimasukkan, Yohan Cabal dimasukkan, Joao Mario dimasukkan, dan ini merubah situasi ketertinggalan yang tadinya Juve tertinggal 3-2 berubah menjadi 4-3 setelah pergantian taktis ini. Dan Igor Tudor over the moon, dan secara khusus dia menyampaikan ternyata gol spektakuler yang dicetak oleh Azic di menit ke-91 lewat tendangan Kenan ya, tendangan geledek gitu ya, dari jauh dari luar kotak penalti, itu bukanlah sebuah kebetulan karena mereka sudah mempersiapkan ini 5-6 bulan sebenarnya. Jadi disampaikan oleh Tudor jika dia menilai Azic sebagai pemain yang spesial dan memiliki kemampuan yang mumpuni. Jadi dia secara khusus mencatat apa saja hal-hal yang harus diimprove dari Azic, dan Azic menerima hal-hal yang tadinya kebiasaan-kebiasaan yang dinilai tidak bagus untuk perkembangan permainannya diterima dan diadopt oleh Azic, sehingga akhirnya dia mendapatkan kepercayaan dari Tudor, diberikan kesempatan dan menjadi pemain yang mungkin lebih sesuai dengan sistem yang diinginkan oleh Tudor. Itu yang membuat Tudor meng-highlight kualitasnya, powerful leg, dia bilang kakinya kuat dan memiliki visi bermain yang juga baik. Itu yang disampaikan oleh Tudor setelah Derby d'Italia. Ya, itu dia hasil dari Derby d'Italia, di mana gue nontonnya pasti di video. Sama seperti kalian yang juga harus mensupport official broadcaster dari Serie A. Kalian bisa berlangganan video dengan harga diskon dengan kode unik yang gue miliki di deskripsi, untuk kita bisa tentunya mendapatkan support-support dari video, dan kita juga harus mensupport video ya. Akhir kata, ini adalah akhir dari episode Football Morning Show hari ini, and as always my friend, have a lovely day.